Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Sabila Ramadhani dengan NIM 12012121331. Saya dari TI 4506. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah linear programming dengan metode Big M. Dan di sini sudah ada kasusnya. Lalu terdapat data dari kasus tersebut. Setelah itu dibuat model matematikanya. Nah, fungsi tujuannya adalah minimasi dengan nilai Z yaitu 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Dengan pembatasnya adalah 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. Pembatas 2 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Yang pembatas ketiga adalah 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Dengan X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk pembatas ini belum dalam bentuk standar. Lalu kita harus ubah terlebih dahulu menjadi bentuk standar. Nah, bentuk standar itu syaratnya apa aja sih? Yang pertama, harus minimize atau maximize. Yang kedua, harus dalam bentuk sama dengan. Yang ketiga, konstantanya harus positif, dan variabel keputusannya harus positif atau lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini terdapat angka variabel lagi ya, X3 dan min X4. Nah, ini merupakan select ya. Nah, kalau dilihat dari sebelumnya, pembatasnya itu kurang dari sama dengan 7. Nah, supaya menjadi sama dengan, kita harus menambahkan sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa kita tuliskan menggunakan variabel X3. X3 itu adalah karena udah ada X1, X2, maka kita tuliskan X3. Nah, yang kedua itu udah sama dengan, maka tidak perlu tambah dengan select lagi. Yang ketiga itu lebih dari sama dengan 6. Nah, karena lebih dari itu, kita harus kurangi sesuatu kan. Makanya di sini adalah min X4. Nah, di sini variabel basisnya siapa sih? Variabel basisnya adalah X3. Variabel basis itu adalah variabel yang hanya muncul satu kali dan memiliki konstanta 1 dan memiliki nilai 0 di pembatas lainnya. Nah, di sini juga ada nih X4 yang hanya muncul satu kali, yaitu muncul di pembatas 3 ya. Namun, syaratnya harus positif 1. Bukan, tidak boleh negatif gitu. Jadi, ini bukanlah sebuah basis. Dan non-basisnya adalah X1, X2. Nah, karena X3 itu basisnya itu cuma S3, berarti hanya 1 ya. Dan itu kurang dari jumlah persamaannya. Persamaannya ada 3 nih. Maka tidak bisa kita selesaikan gitu. Nah, kita harus merubah dalam bentuk kanonik. Nah, syarat kanonik itu harus memiliki variabel basis pada setiap pembatasnya gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita punya variabel basis di setiap pembatasnya? Kita harus membuat nih variabel semu. Nah, di sini ada X5, X6. Nah, ini disebut dengan variabel semu. Nah, variabel semu ini memiliki konstanta M, bukan 0 ya. Memiliki konstanta M yang nilainya itu besar sekali atau tak hingga. Nah, lalu kita selesaikan nih dengan Big M gitu.
Dan di sini variabel keputusannya udah lebih dari sama dengan 0 ya. Dari X1 sama dengan X6 udah sama dengan. Lalu kita selesaikan dengan metode Big M. Oke. Nah, Big M itu tadi syaratnya pada fungsi tujuan itu bahwa variabel semuanya itu harus memiliki konstanta M yang nilainya itu besar sekali gitu. Lalu kita membuat tabel iterasi. Yang pertama, kita masukkan ya 0,4 ini, baris C ini dilihat dari nilai Z ini, konstanta dari fungsi tujuannya. 0,4, 0,5, 0, 0, dan untuk X5, X6-nya konstantanya M. Oke. Dan variabel basisnya tadi siapa sih? Ketika udah dilambangkan semu, berarti F3, F5, dan F6. Karena X4 tadi bukan ya, bukan basis. Maka di sini F3, F5, X6. Oke. Konstantanya dilihat dari sebelah sama dengannya 7, 6, 6. Lalu untuk mengisi tabel tengahnya ini dilihat dari konstanta di pembatasnya. Seperti X1, 0,3, X2, 0,1. Nah, kita isi nih di baris 1 dengan pembatas 1, konstanta pembatas 1. X4, 5, 6, 0 ya, karena memang tidak ada gitu. Jadi konstantanya 0, dan seterusnya di bawah. Lalu kita menghitung baris C-barnya gitu. Dengan cara 0,4 dikurangi 0 dikali 0,3 ditambah M kali 0,5 ditambah M kali 0,6. 0,5 ditambah 0,6 M itu 1,1 M. Jadi 0,4 min 1,1 M. Berlaku juga sebelahnya ya, 0,5 min ini 0,9 M. Lalu menghitung Z-nya dari CB dikali konstanta 6M ditambah 6M sama dengan 12M. Nah, karena ini tadi fungsi tujuannya adalah minimasi, nah minimasi itu mengharuskan bahwa baris C-nya ini optimalnya itu harus positif gitu. Maka kita harus gimana caranya? Ini harus positif baris ini. Kolom X1 atau X2. Nah, kita pilih salah satu yang paling negatif. Nah, dipilihlah 1,1 M. Kenapa paling negatif? Karena M itu kan nilainya paling besar ya. Besar sekali, maaf. Jika dikalikan 1,1, maka lebih besar daripada 0,9 M. Maka kita pilih X1. Nah, X1 ini merupakan variabel entering agar optimal gitu. Dan kalau ada variabel yang masuk atau entering, kita juga harus menentukan variabel yang keluar atau leaving variable. Nah, leaving variable itu diambil dari basisnya. X3, X5, X6. Nah, siapa yang mau keluar? Nah, kita bisa melihat dari rasio. Nah, rasio itu dihitung dari konstanta dibagi dengan variabel yang mau masuk gitu. 7 dibagi 0,3, hasilnya 23,3. 6 dibagi 0,5 hasilnya 12. 6 dibagi 0,6 hasilnya 10. Nah, karena yang dipilih adalah rasio terkecil, maka yang dipilih adalah X6. X6 lah yang mau keluar. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Oke. Tadi yang masuk adalah X1, yang keluar adalah X6 ya. X6 kan di sini kan. Nah, karena yang masuk S1, kita ubah S1 di sini dengan konstanta 0,4 di sini. Nah, kita lihat nih tadi di iterasi 1. Nah, selanjutnya kita harus menentukan baris kunci.
Baris kuncinya adalah ini tadi, yang S6. Nah, di sini ada syarat juga gitu. Yang 0,6 ini harus menjadi 1, 0,5 ini harus menjadi 0, 0,3 ini harus menjadi 0. Nah, gimana supaya menjadi 1 gitu? Di sini tidak ada pengurangan ya. Bolehnya dibagi atau dikali gitu. Nah, 0,6 ini dibagi dengan 0,6 supaya menjadi 1 gitu. Dan berlaku juga untuk satu baris ini. Rumusnya menjadi 0,6 B3. Berarti 0,4 dibagi 0,6 gitu. Di sini sudah ada nilainya. Ada baris yang ketiga, nilainya ini. Lalu untuk baris yang kedua, itu harus 0. Nah, rumusnya apa sih gitu? Nah, rumusnya itu B2, negatif 0,5 per 0,6 B3 ditambah B2 gitu. Negatif 0,5 per 0,6 kali B3 itu kan min 0,5 ditambah 0,5, maka hasilnya 0. Dan berlaku untuk satu baris yang kedua ini rumusnya. Dan juga konstantanya juga dihitung pakai rumus itu. Nah, dihasilkan ini. Lalu X3 juga sama, rumusnya 0,5, min 0,3 per 0,6 dikali B3 ditambah B1. Dan hasilnya ini, satu baris ini. Nah, karena tadi udah ketemu nih nilai-nilainya, kita hitung lagi nih baris C-barnya. 0,4 dikurangi 0,4, 0. 0,5 dikurangi ini CB dikali X2 dihasilkan 0,232 min 0,17 M. Sama seperti tadi perhitungannya ya. Nah, setnya ini M ditambah 4 atau Z sama dengan 4 plus M ya. Nah, ya, di sini kita lihat lagi di baris C-nya. Di baris C-nya masih ada nih yang negatif. Nah, di baris C-nya ini ada 2 yang negatif ya. S2 dan S4. Dan kita lihat siapa yang paling negatif. Yang paling negatif adalah S4. Nah, kita jadikan dia sebagai entering variable. Dan siapa yang mau keluar, kita lihat rasio terkecil. Nah, kita bagi ya konstanta dengan yang mau variabel yang mau masuk. Biar kita lihat rasionya gitu. 4 dibagi 0,5, 8, 1 dibagi 0,83, 1,2, dan 10 dibagi negatif 1,67, hasilnya adalah strip ya. Strip ini negatif maksudnya. Negatif, dan ini di rasio itu tidak boleh negatif dan tidak boleh tak hingga. Makanya ini strip. Oke. Nah, karena rasio terkecil adalah 1,2, maka kita pilih S5 sebagai variabel yang mau keluar. Di iterasi yang ketiga, tadi yang keluar adalah X5 yang masuk X4. Nah, X4 masuk dengan konstanta 0, di sini 0. Oke, kita sama kayak tadi, kita harus tentukan baris kunci. Baris kuncinya ada di baris kedua. Dan sini harus 1. Kita bagi 0,83 ini dengan 0,83 juga dong, biar jadi 1. Oke. Nah, ini 1, dan sini 0, ini 0. Sama kayak tadi kita buat rumus, supaya sini menjadi 0, supaya menjadi 0. Dan rumus itu digunakan untuk satu baris tersebut. Dihasilkan segini, dan konstanta juga segini. Lalu, kita menghitung baris lagi, baris C-nya. 0,4 dikurangi 0,4, 0. 0,5 dikurangi 0 kali 0, ditambah 0 kali 0, ditambah 0,4. Oke, 0,5 dikurangi 0,4 berarti 0,1. Dan seterusnya. Nah, pada baris ini, apakah sudah optimal? Ini masih ada negatif nih, gitu. Negatif ini
bukan berarti perlu optimal gitu. Kenapa? Karena M tadi kan nilainya besar sekali ya, tak hingga. Jika dikurangi dengan 0,8, pasti hasilnya masih positif. Nah, karena tadi tujuannya minimize, dan optimalnya pada barisnya itu harus positif. Berarti di sini sudah optimal, maaf. Nah, konstanta ini didapatkan 0 dikali 3,4 sama dengan 0, ditambah 0 kali 1,2, 0, ditambah 0,4 dikali 12, 4,8. Oke, berarti Z-nya adalah 4,8. Nah, kita simpulkan X1, X2, dan Z-nya berapa gitu. Karena tadi di fungsi tujuan adalah hanya ada variabel X1, X2, dan Z, kita tentukan X1, X2, dan Z-nya saja. Nah, X1 ini kan tadi basis ya. Basis nilainya dilihat dari konstanta ini, 12. Dan X2-nya itu non-basis. Non-basis itu sama dengan 0. Nah, jika kita hitung-hitung di fungsi tujuannya, kita bisa buktikan. Ini S1 12 ya, dan X2-nya 0, dan Z-nya 4,8. Kita masukkan nih ke fungsi tujuannya. Nah, Z 4,8 kan? Sama dengan 0,4 dikali X1-nya tadi kan 12. Berarti 4,8 kan? Ditambah 0,5 kali 0. Berarti 0,48 sama dengan 4,8 sama dengan 4,8. Jadi, sudah betul ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.